Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua cerita film 12. Di sini gua nggak sendirian. Sekarang gua ditemani oleh teman gua yang bernama Gue Bangge. Di sini gua akan menceritakan film Joel, di mana film ini menceritakan seorang wanita yang ingin balas dendam karena kekasihnya dibunuh oleh gangster. Dan wanita ini juga memiliki penyakit emosional yang sangat tinggi, sehingga wanita ini mudah tersinggung. Wanita ini juga pernah dibawa orang tuanya untuk ke rumah sakit jiwa dan dimasukkan ke militer agar bisa diobati, tetapi hasilnya sama, tidak bisa diobati. Bagaimana Bang Ge? Penasaran sama ceritanya? Ya, saya sangat penasaran. Ya udah, langsung aja ke alur videonya. Film ini berfokus kepada seorang wanita yang bernama Lidi. Ia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-13 bersama orang tuanya. Kemudian Lidi makan kue bareng bersama temannya. Di sini Lidi tidak suka melihat orang sedang makan sambil berbicara. Lalu Lidi memukul temannya. Setelah kejadian ini emosi Lidi tidak terkontrol, sehingga teman yang ingin bermain bersamanya selalu dipukulinya, dan teman-temannya kini menjauhi Lidi. Kemudian kedua orang tuanya ini berniat untuk membawa anaknya ke rumah sakit untuk diobati, tetapi rumah sakit biasa tidak bisa menanganinya. Lalu Lidi dibawa ke rumah sakit jiwa, tetapi hasilnya sama, tidak bisa diobati. Malah emosinya ini semakin menjadi-jadi. Lalu kedua orang tuanya memasukkan Lidi ke pelatihan militer supaya emosinya terkontrol. Namun sayangnya emosinya tetap tidak bisa terkontrol, malah menghajar atasan militer sehingga dikeluarkan dari militer. Singkat cerita, Lidi pun tumbuh dewasa menjadi wanita yang sangat cantik. Kemudian Lidi akan kencan pertama bersama pria. Di sini Lidi sudah memiliki dokter pribadi dan diberi alat di tubuhnya untuk mengontrol emosinya. Ketika Lidi menuju restoran, di jalan Lidi melihat pria yang sedang memarahi pelayan. Dan tiba-tiba Hey, this is my car. I think you forgot something. What? Your man. ternyata itu cuma bayangannya. Di sini Lidi menggunakan alat untuk mengontrol emosinya. Kemudian Lidi masuk ke restoran untuk bertemu pria yang akan berkencan bersamanya. Pria ini bernama Justin. Di sini Lidi masih malu-malu karena kencan pertamanya, dan Lidi pun hampir saja membatalkannya karena malu. Tetapi si Justin ini pria yang humoris dan bisa merayu si Lidi, sehingga Lidi pun mau. Ketika Lidi tawarkan makan oleh pelayan, di sini pelayan membuat Lidi emosi. Namun Lidi masih bisa menahannya karena ada si Justin. Tak lama kemudian Lidi pun pergi ke toilet, dan di toilet pun bertemu sama pelayan yang sedang menjelek-jelekannya. Dan tiba-tiba Pagi pun tiba, Lidi bertemu dokter pribadinya untuk berkonsultasi dan ingin memperbaiki alat pengontrol emosinya. Dan dokter pribadinya ini memberi saran kalau penyakitnya ini akan sembuh kalau bertemu dengan pria yang dicintai. Namun Lidi tidak mempercayainya. Lalu Lidi pun kembali bertemu dengan Justin, kini adalah kencan kedua kalinya.
karena kemarin kencan pertamanya gagal. Kemudian mereka pun mengobrol dengan asik dan mereka pun saling bertukar cerita. Dan tak lama kemudian Justin pun diajak ke kosan Lidi. Setelah sampai di kosan, mereka pun bercocok tanam. Setelah di sini Lidi memperingatinya kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya dan bisa saja memukul Justin. Tetapi Justin di sini meyakinkannya dan pelan-pelan Justin pun mencium bibir Lidi. Di saat mau membuka baju Lidi, Justin disuruh berhenti karena di bajunya Lidi ada alat pengontrol emosi. Lidi takut kalau emosinya tidak bisa terkontrol dan Justin pun tetap melanjutkannya. Dia pelan-pelan mencium tubuh Lidi. Di sini Lidi merasa nyaman sehingga emosinya bisa terkontrol. Singkat cerita, Lidi yang baru bangun tidur, dia sangat bahagia karena semalam sudah habis 3 ronde. Dan si Justin pun memberi hadiah sebuah kamera. Lidi sangat senang. Lalu kemudian Lidi pun menemui dokter pribadinya. Dan dia menceritakan kalau semalam dia sudah digenjot 3 ronde oleh si Justin. Dan Lidi pun memberitahu kalau penyakitnya ini sudah sembuh. Kemudian Lidi pun pergi berfoto-foto menggunakan kamera pemberian dari Justin. Ia sangat senang sekali. Setelah itu Lidi pergi ke rumahnya dan Lidi menelpon Justin karena dia sudah kangen sama Justin dan ingin digenjot lagi. Tapi sayangnya yang mengangkat teleponnya adalah Detektif Picard. Lalu Detektif Picard memberitahu kalau Justin meninggal dibunuh dan Lady menemui Detektif Picard. Di sini Detektif Picard ditemani oleh temannya, sebut saja Inces. Lalu Lady menanyakan tentang kematian Justin kepada Detektif Picard. Dia menjawab kalau pembunuh Justin adalah Barry, ketua gangster terbesar di dunia. Dan tiba-tiba Lady menghajar Detektif Picard dan Inces. Tetapi itu hanya bayangan Lady. Mungkin si Lady ini sudah tidak sabar untuk menemukan siapa pembunuh Justin yang dia cintai. Karena Detektif Picard terlalu lama untuk menemukan siapa pembunuh Justin. Film berpindah kepada Lady yang sedang menguburkan mayat Justin. Di sini Lady sangat sedih dan galau karena si Justin adalah pria pertama yang dia cintai. Lady pun membayangkan saat-saat digenjot 3 ronde oleh si Justin. Kemudian amarah Lady tidak bisa terkontrol kembali. Dia pun menemui dokter pribadinya. Dia diberi obat penenang oleh dokter pribadinya. Setelah dia sadarkan diri, dia bergegas untuk mencari siapa pembunuh Justin. Dokter pribadinya berusaha menenangkan untuk tidak gegabah karena polisi sedang menanganinya. Tetapi Lady tidak bisa menahannya. Film kembali ke Detektif Picard. Ia dihubungi oleh Lady untuk bertemu. Ternyata Lady mengibulinya, lalu Lady menyelinap diam-diam masuk ke ruangannya dan mencari barang-barang bukti. Dan ia menemukan baju Justin yang pernah dipakai saat terakhir digejrotnya. Kemudian dia menemukan dompetnya, lalu dia mengambilnya. Di dalam dompet Justin terdapat kartu nama si Justin, lalu dia pergi ke tempat kerja Justin untuk mencari barang bukti lainnya. Tak lama kemudian Detektif Picard memberitahunya kalau dia ketahuan telah mencuri barang bukti dari kantornya. Dan si Inces pun datang untuk menangkapnya dan kejar-kejaran pun tidak bisa dihentikan. Where did you learn to drive? Are you even trying to catch her? I'm flooring it. Guys, it's quite hard to concentrate with you two bickering. Come on, Lindy. Oh, I think I'm starting to get the hang of this stick shit.
Lalu Lidi bertemu dengan Andi. Dia adalah hacker terhebat di dunia. Dan Andi pun mencoba membuka HP Justin. Ternyata di dalamnya ada berkas-berkas pribadi Justin. Di situ menemukan informasi si Barry. Dia ini adalah berkas anggota FBI. Tak lama kemudian Lady bergegas untuk mencari si Barry. Sesampainya di tempat Barry, dia disuguhkan dengan taruhan petarung kampung. Lalu dia menghentikan pertarungan itu untuk menanyakan Barry, dan Barry pun muncul. Di situ Lady menanyakan siapa pembunuh Justin. Di sini Lady pun disuruh bertarung bersama anak buahnya jika ingin tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya Lady bisa mengalahkan anak buahnya. Lady diajak ke mobil si Barry. Di sini si Barry membohongi Lady. Dia malah mengajaknya berbisnis. Lalu tiba-tiba Always underestimating women. Interesting ball colour. What are we calling that? Oxblood? kemudian Barry pun diancam oleh Lady siapa pembunuh Justin. Akhirnya si Barry memberitahu siapa pembunuh si Justin. Dia bernama Great Facer, seorang miliarder dan tak lain bosnya Barry. Scene berpindah ke detektif Picard yang sedang dirawat di rumah sakit karena kemarin habis tabrakan akibat kejar-kejaran dengan si Lidi. Dia sedang ditemani oleh Inces dan sedang membicarakan si Lidi yang sudah masuk ke dalam DPO. Tak lama kemudian Lidi datang memberitahu dia sudah mendapatkan informasi tentang siapa pembunuh Justin. Tetapi detektif Picard menyuruh Lady untuk memperkuat bukti-bukti sebelum menuduh siapa pembunuhnya. Lalu tiba-tiba datang Inces dan mengejar si Lady. Lady pun kabur dan sembunyi di kamar bayi. Di sini bayi menangis keras dan tidak bisa didiamkan. Akhirnya dia ketahuan oleh si Inces dan Freeze! Don't you dare! Don't do it! Seriously? I trust you. Film berpindah ke kantor Great Faisal. Lady ingin bertemu dengan Great Faisal, tapi dia malah dihentikan oleh satpam kantor. Lady merayu satpam agar bisa masuk. Tak lama kemudian datang si Brewok. Dia ini adalah pengawal pribadi Great Faisal. Dia diajak ke lift dan tiba-tiba dia dihajar sampai tak sadarkan diri. Setelah sadarkan diri dia kaget. Dia sudah diikat di kursi dan baju rompi pengontrol emosinya diambil oleh si Brewok. Lalu Lidi disuruh pulang dan diantarkan supir pribadi Great Faisal. Tapi Lidi malah menghajar si sopir dan bergegas kembali ke kantor Great Faisal. Dan si Brewok pun laporan ke Great Faisal. kemudian Lidi bertemu dokter pribadinya. Di sana dia depresi dan berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan minta dokter pribadinya menembak dengan pistol. Tetapi dokter ini tetap meyakinkan untuk tidak menyerah mencari siapa pembunuh Justin. Film kembali lagi kosan Lidi. Di sana dia merakit jebakan berupa bom berniat untuk mengelabui detektif Picard dan tiba-tiba bam jadi bom. Nobody's looking for me now. Lindy!
Lidi pun menghilang. Tak lama kemudian detektif Picard menelpon Lidi menanyakan keberadaannya. Ternyata Lidi sedang memanjat gedung. Tanpa disadari, Lidi di atas sudah ditunggu oleh si brewok sambil mengarahkan pistol ke arah Lidi. Kemudian Lidi pun dibawa oleh si brewok ke Great Basil. Di sana dia mengobrol-ngobrol dengan Great Basil. Kemudian Lidi pun dipukul kepalanya hingga pingsan. Lalu dibawa ke ruangan dan diikat. Di sana dia disiksa oleh si brewok. Tapi tiba-tiba amarah Lidi kembali memuncak sampai mampu melepaskan ikatannya, dan terjadilah perkelahian. Dan si brewok pun kalah sampai meninggal. Setelah itu, Lidi bergegas keluar untuk menemui Great Basil, tetapi dia dihadang oleh anak buah Great Basil. Lidi pun berhasil mengalahkan mereka. Akhirnya Lidi masuk ke ruangan Great Basil. Namun sayangnya Great Basil sudah mati. Dia pun kaget melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Dan ternyata suara itu adalah Justin. Lidi pun kaget karena dia melihat Justin yang dianggap sudah mati, namun ternyata dia masih hidup. Dia kebingungan, lalu Justin menjelaskan semua kejadian ini. Dan Lidi pun kecewa terhadap Justin, karena selama ini Justin hanya memanfaatkannya untuk menyingkirkan Great Basil. Lalu Justin menyiksa Lidi menggunakan alat pengontrol emosinya sampai Lidi pun tak berdaya. Tapi Lidi bisa menahannya. Dengan menggunakan amarahnya kepada Justin, dia melemparkan tas yang berisi bom kepada Justin. Lalu dia berlari meninggalkan Justin mendengarkan lift. Dan tiba-tiba bom. Film berlanjut ke Lidi kembali menemui dokter pribadinya, tetapi di ruangannya tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba terdengarlah suara pintu dan ternyata datanglah si dokter pribadinya itu sambil berdongkan pistol kepada Lidi. Dokter pribadinya ini merayu Lidi agar dia tetap tenang dan tidak amarah kepadanya. Lalu Lidi pun merebut pistolnya dan tangannya mencekik si dokter dan menyabutnya. Tak lama kemudian datanglah detektif Picard dan menyuruh Lidi melepaskan dokternya. Namun Lidi tidak mendengarnya dan terpaksa detektif Picard harus menembak kaki si Lidi. Lidi pun terjatuh. Singkat cerita, Lidi pun dibawa ke rumah sakit. Di sana dia dirawat dan ditemani oleh detektif Picard dan si Inces. Kehidupan baru pun dimulai. Dan di akhir cerita, Lidi pun pergi ke kosannya untuk mencari barang-barang yang tersisa. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang wanita yang tidak dikenalnya. Dia kebingungan, dia mengenalnya, namun Lidi tidak mengenalnya. Ternyata wanita ini adalah anggota CIA. Dan selama ini Lidi dijadikan sebagai alat senjata yang sudah dirancangnya sejak dia masih kecil. Dan film pun tamat. Jangan pernah menyanyikan orang yang sudah mau berjuang demi kita. Dan jangan mudah percaya sama orang yang baru kita kenal. Di balik batu ada udang, di balik udang ada batu, karena hidup udang di balik batu.
Sampai jumpa di video lainnya.